Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema cara bebas hutang menurut firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi memimpin setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau yang mengurapi dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan bahkan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus juga Engkau mengurapi hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini siapa sih yang gak punya hutang? Apalagi saat ini tawaran berseliweran tanpa henti, mulai dari telepon, kemudian WA, SMS, hingga berbagai aplikasi dan iklan menawarkan kemudahan untuk berhutang. Dan seringkali mereka yang sedang kesulitan dan butuh uang akhirnya jatuh dalam jerat hutang tersebut. Lalu apa kata firman Tuhan tentang hutang ini? Kita akan baca di dalam Amsal 22 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Sekali lagi, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Demikian firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-26. Jangan menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Karena kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Nah saudara, hutang itu seperti sebuah tanda peringatan bahaya yang sangat besar. Jika salah perhitungan, maka bukannya menyelesaikan masalah, hutang malah akan membuat kita terpuruk semakin dalam. Amsal 22 ayat yang ke-7, Amsal 22 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Kita buka Amsal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Sekali lagi, Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi seorang budak tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan dirinya sendiri bukan miliknya lagi. Demikian juga orang yang berhutang, hartanya bahkan waktunya akan habis untuk melunasi hutang-hutangnya, hingga dia tidak bisa menikmati kehidupan dengan nyaman dan sukacita. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas sekali, orang yang berhutang itu dia ibarat budak yang tidak lagi berkuasa atas kehidupannya. Karena waktunya, kemudian ini hartanya itu akan habis untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Hutang akan menteror kehidupan orang itu siang dan malam. Kekhawatiran akan membuatnya sulit tidur. Bahkan jika sampai menunggak bayar hutang, dia dan keluarganya akan diteror oleh para penagih hutang. Sungguh menyiksa, bukan? Lalu bagaimana caranya agar bisa bebas hutang? Apakah Alkitab mengajarkan hal ini? Tentu saja Alkitab atau firman Tuhan berbagai aspek kehidupan diajarkan, termasuk tentang keuangan. Karena Tuhan ingin agar uang menjadi alat untuk melayani Dia, dan anak-anak Tuhan bebas melayani Tuhan dengan sukacita. Jika kita sungguh-sungguh ingin bebas dari hutang, maka firman Tuhan mengajarkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, serahkan kepemilikan atas hartamu dan hidupmu kepada Tuhan. Jadi
Apa yang kita miliki itu serahkan kepemilikannya itu kepada Tuhan. Prinsip mendasar dan utama yang harus kita lakukan untuk bebas secara finansial adalah menyerahkan uang, harta, waktu, hidup, dan keluarga kepada Tuhan. Ya, semuanya adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Daud berkata dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, dengan menyadari apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, maka kita akan menggunakannya itu secara hati-hati. Kita harus ingat untuk bertanya kepada Tuhan. Jadi meskipun kita mendapat berkat yang lebih misalkan, kita ingat bahwa ini itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak asal-asal menggunakannya. Bertanya terlebih dahulu untuk kebutuhan, baru keinginan. Kalau keinginan pun itu harus juga kita tanya Tuhan. Memang itu kehendak Tuhan atau enggak? Kita untuk memenuhi keinginan gitu. Kalau untuk kebutuhan sudah pasti, sandang, pangan, papan itu kita gunakan. Tapi untuk keinginan ini kita perlu hati-hati dalam memenuhinya. Jadi prinsip yang pertama, serahkan kepemilikan. Harta dan hidup ini adalah milik Tuhan. Kita itu hanya jadi pengelola saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhutang lagi. Kalau saat ini kita berhutang, mari sama-sama bertobat. Sama seperti kita bertobat dari dosa dengan tidak melakukan dosa itu lagi, dan mengubah perilaku kita menjadi seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan masalah hutang. Berhentilah berhutang dan mulailah untuk menabung. Sulit? Tentu saja tidak mudah, tetapi itu yang harus dilakukan. Jadi yang kedua ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan berhutang lagi. Ya, bertobat. Amsal 15 ayat yang ke-16 mengingatkan kita seperti ini. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Daripada kita dihantui oleh rasa takut, khawatir, dan cemas, bukankah lebih baik kita hidup apa adanya dan sederhana tetapi disertai takut akan Tuhan dan sukacita? Ya, jadi yang kedua ini, kalau kita pernah berhutang, bertobat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, itu prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bebas hutang menurut firman Tuhan? Percaya kepada penyediaan Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Matius 6 ayat yang 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Tuhan tahu bahwa kita butuh makanan, minuman, dan pakaian. Jika Dia tahu, mungkinkah Dia akan membiarkan kita kelaparan, kehausan, atau bahkan telanjang? Intinya yaitu jika kita percaya pada Tuhan dan melakukan bagian kita dengan bekerja, maka kebutuhan dasar kita pasti terpenuhi. Dia adalah Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anaknya. Jadi yang ketiga ini, percaya kepada Tuhan yang memberkati. Kita lakukan bagian kita untuk bekerja dengan maksimal. Dan seluruhnya, seutuhnya kita serahkan kepada Tuhan hasil pekerjaan kita. Dan biarkan Tuhan bertindak untuk memberkati pekerjaan kita. Percaya Tuhan yang pelihara setiap kehidupan kita. Kemudian yang keempat, tolak godaan untuk terburu-buru membuat keputusan finansial. Jadi yang keempat ini, tolak godaan untuk terburu-buru membuat keputusan tentang keuangan. Jangan jatuh dalam godaan atau tipuan ingin cepat kaya
atau membuat keputusan keuangan secara tepat tanpa mendapatkan informasi yang lengkap. Ya, jadi hati-hati, jangan mudah tergiur investasi yang menjanjikan cepat kaya sekarang ini. Ya, saat sekarang ini banyak sekali tawaran dan mudah sekali masuk tawaran itu ke handphone kita. Ya, lewat WA, lewat SMS, telepon, bahkan lewat aplikasi ya dari media sosial menawarkan investasi dan lain sebagainya. Saudara harus tahu terlebih dahulu apakah investasi tersebut ya benar-benar investasi yang legal, kemudian perhitungannya masuk akal, keuntungan perhitungannya juga masuk akal. Ini perlu saudara cermati. Jangan mudah langsung terburu-buru membuat keputusan untuk ikut sebuah investasi. Ya. Jika kita berpikir baik-baik dan mencari informasi dengan baik, maka kita tidak akan mudah terjebak oleh penipuan atau godaan ingin cepat kaya. Raja Salomo, seorang raja yang sangat kaya yang dicatat dalam Alkitab, mengajarkan cara untuk mendapatkan kekayaan seperti ini. Di dalam Amsal 21 ayat yang kelima, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, ini nasihat Salomo bagi kita semuanya. Orang rajin akan membuat perencanaan dan mengerjakan rencananya itu dengan tekun, sehingga hasil usahanya pada akhirnya akan mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang terburu-buru ingin cepat kaya atau orang yang tidak matang dalam perencanaan keuangan, dia akan mendapatkan keuntungan hanya akan berujung kepada kemiskinan. Ya. Jadi jangan sampai kita tergoda untuk terburu-buru membuat keputusan keuangan. Yang kelima, ya, yaitu belajar mencukupkan diri. Bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki tidaklah mudah. Terlebih di zaman ini, orang melihat sosial media sehingga dia akan mudah tergoda membandingkan diri dengan kehidupan teman atau saudaranya yang diperlihatkan di sosial media. Padahal kehidupan orang itu pun tidak seindah yang ia bayangkan. Rasul Paulus mengatakan seperti ini di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekali lagi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Belajar mencukupkan diri dimulai dengan menerima keadaan kita saat ini. Selanjutnya diikuti dengan tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi mensyukuri dengan apa yang kita miliki dan nikmati saat ini. Ya, jadi belajarlah mencukupkan diri. Menabung boleh, tetapi tetap harus juga belajar untuk mencukupkan diri. Yang keenam, yaitu mulai belajar menabur. Belajar menabur di ladang yang subur. Artinya kita belajar memberi sesuai dengan kapasitas iman kita di ladang Tuhan. Firman Tuhan berkata, Lukas 6 ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pemberian kita adalah sebagai bukti bahwa hati kita tidak terikat dengan uang. Selain itu, pemberian kita adalah sebuah taburan iman dan deklarasi bahwa kita percaya Tuhan akan mencukupi kita dan memberkati kita. Seperti kisah janda Sarfat yang memberi dalam kekurangannya. Ia mengalami mujizat penyediaan Tuhan.
Percayalah, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh, namun Tuhan memberkati masing-masing orang menurut takarannya. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Semua sudah Tuhan rancangkan sehingga melalui berkat masing-masing orang mereka bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi jawabannya adalah, kesimpulannya adalah, apakah hutang itu dosa? Hutang itu suatu jalan menuju ketidakbaikan dalam kehidupan. Alkitab memperingatkan bahaya saat kita berhutang. Untuk itu kita harus hindari. Akan lebih baik jika kita hidup sederhana, menggunakan uang secukupnya untuk kita tabung maupun kita tabur sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Engkau yang telah mengajarkan kepada kami tentang cara bebas hutang sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Sekali lagi ampuni apabila kami hidup saat ini masih berhutang. Untuk itu kami mau bertobat untuk tidak mengulangi lagi, Tuhan. Untuk kami boleh belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Untuk kami boleh belajar menabung. Untuk kami juga tidak tergesa-gesa membuat keputusan keuangan kami. Dan kami belajar menabur di ladang yang tepat, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan bagi kami. Dan kami percaya ketika kami mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan keuangan, Tuhan yang mencukupkan, bahkan Tuhan berkati berlimpah-limpah lewat usaha pekerjaan bisnis mereka masing-masing, Tuhan. Sekali lagi kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.